Ada berita soal Antam. Jadi Antam memang identik dengan emas ya. Tapi cerita Antam tuh nggak cuman soal emas, dia juga ada nikel dan belum lama ini Danantara bersama Antam tuh resmi mulai pembangunan smelter grade alumina refinery fase kedua di Mempawah, Kalimantan Barat. Nilai investasinya sih mencapai sekitar 14,8 triliun. Ini beritanya saya ambil dari kanal CNBC Indonesia.com. Jadi kalian bisa baca sendiri nantinya ya. Ini risam sedikit aja dan berita ini menarik. Menariknya ini adalah momen atau hal yang penting bagi Antam ya. Tapi pertanyaannya, sekarang market juga ngerespon positif nggak? Kita akan bahas, jadi tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community Partner Mitra Sekuritas. Kita bahas IHSG-nya dulu ya. IHSG. Hari ini IHSG-nya menguat sih 0,7%, tutup di 5912,44. Kalau kita perhatiin candlenya, dua candle terakhir open di bawah low kemarin ya. Terus, iya bener ya, open hari ini di 5865,77. Kemarin close, kok di bawah low? Di bawah close kemarin maksud saya. Close-nya di 5873,37. Open hari ini 5865. Dan tutupan di bawah setengah body candle kemarin. Dengan kemarin bikin candle bearish yang cukup solid gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah dari hasil beberapa hari ini si IHSG yang naik memang 5 hari berturut-turut sejak tanggal 1 Juli sampai tanggal 7, 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Kemudian di tanggal 8-nya dia terkoreksi, candle bearish-nya cukup solid. Hari ini hijau, tapi nggak cukup ngelawan candle bearish yang kemarin sih kalau kita lihat dari si candle yang meskipun ada shadow bawahnya. Jadi buat yang lagi trading, terutama trading jangka pendek ya, dan sementara trading jangka pendek dulu aja nggak masalah sih. Buat yang lagi trading jangka pendek, jangan lupa diamankan posisinya, strategi antisipasinya dipakai, dipasang gitu ya. Trailing stop, stop loss, take profit boleh dipasang, atau mau dipantengin aja kemudian eksekusi manual juga nggak masalah, yang penting nggak ngerasa telat jualan aja. Karena kondisi kayak gini masih ada peluang untuk lanjut terkoreksi ya. Low hari ini baru nyampe 5839. Ya bisa jadi nutup nutup area ini, ada fair value gap di sini antara di bawah ini ya, antara 5738 sampai 5806. Bisa jadi ngetes area-area itu 5800 dulu atau sedikit di bawah itu ya. Kecuali dalam waktu dekat ke depan si IHSG berhasil breakout 5987 gitu ya. Kurang lebih seperti itu, tetap stay safe. Di Timur Tengah memanas lagi ya per hari ini, per video ini dibuat, berita yang muncul ya masih alot di sana lah. Kemudian saham-saham yang udah kasih cuan di hari ini ada beberapa yang mau saya bahas ya. Yang ada 3 lah. Yang pertama ada VKTR. Ini adalah saham yang di spill atau muncul di list trading ideas tanggal 7 Juli kemarin, dan dapat barangnya di tanggal 8 karena strateginya ngantri di 500 ya. Tanggal 8 itu low-nya di 498. Jadi mestinya 500 dapat tuh. Hari ini membal. Lumayan dari 498 ke 545, dari 500 ke 545 pun lumayan tuh, 45 perak ya. Jadi happy cuan PKTR-nya kalau udah jualan. Misalnya masih ada barang, tinggal pasang trailing stop, pasang aja di sini nih. Atau stop loss-nya diupdate gitu ya, dinaikin di 530. Jadi masih ada untungnya kalau misalnya besok VKTR turun dulu gitu, terkoreksi dulu gitu, jadi masih aman gitu ya. Next yang kedua ada energi. Ini di spill waktu tadi live trade sesi 1. Sesi 1 itu ceritanya si energi tanggal 9. Nah, di sini ya.
area-area inilah. Area-area ini setelah nembus ke atas 1185. Sorry. Ya bener sih. Masih tanggal 9 sini. Nah, ketika dia nembus ke atas 1185-an, wah seru nih, rame nih. Gitu ya, di spill kemudian mungkin ada yang dapat barangnya itu di 1800, 1200 atau sudah antisipasi paginya gitu ya, jadi sempat dapat barang di bawah 1180 atau mungkin bahkan kemarinnya sempat ada yang beli di 1150 ke bawah. Jadi poinnya adalah hari ini sempat naik ke 1330 dan mestinya sempat exit dalam posisi cuan minimal 1260. Beli di 1200, jualan di 1260, ada cuan 60 perak, mestinya ya lumayan lah, market lagi kayak gini ya. Happy cuan energinya. Kemudian yang ketiga, BRPT. Nah, si BRPT tadi waktu live trade pagi juga sih, turun kan. Turun. Sebelumnya dibahas juga, selama ini nggak ke bawah 1475, ini masih seru nih, masih menarik BRPT-nya. Jadi tadi waktu BRPT masih di sekitar ya 1500-an gitu ya, 1500, 1500 kecil, di spill bolehlah dibeli gitu. Stop loss-nya 1470. Kemudian target kemarin itu kan sekitar 1645 ya, belum disamperin, hari ini baru 1620 high-nya. Mungkin masih ada yang punya barang di 1360 ke bawah, 1335, 1360 gitu. Dan belum kena trailing stop karena trailing stopnya atau stop lossnya yang diupdate, stop loss updateannya itu di 1475, jadi masih di situlah sementara, atau mau diupdate lagi digeser 1490 juga nggak masalah sih, nggak terlalu beda jauh, masih 1470 juga nggak apa-apa tuh, stop lossnya taruh situ dulu, mudah-mudahan lancar ke 1645, 1650 gitu ya, atau bahkan lebih. Buat yang udah jualan happy cuan, yang belum mau lebih ketat pasang trailing stopnya juga boleh, taruh aja di 1545, 1540 ya, happy cuan PRPT. Next kita bahas stock ideas kemarin ada 3. Yang pertama Akra strateginya itu beli 1310 ke bawah, dapat barang lah ya, 1310, 1300 dapat. Tadi waktu live trade sesi 1 juga di spill, hari ini tutup di 1300 tapi belum turun, apalagi tutup di bawah 1280. Jadi buat yang udah punya barang, hold dulu nggak masalah selama nggak tutup di bawah 1280 ya. Kemudian yang kedua, pull. Strateginya ngantri di 280 saya pilihnya ya, 290 ke bawah lah. Sebenarnya 300 itu juga menarik, cuman karena range setup yang udah kebentuk ini cukup lebar, jadi saya pilih area yang lebih bawah gitu sih. Kalau misalnya udah ada yang beli di 300 ya aman-aman aja selama nggak tutup di bawah 258 sebenarnya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat malah bisa ke atas 340-an ya. Jadi bagus. Kemudian yang ke berikutnya ada Pewon. Strateginya ngantri ya si Pewon. Belum dapet sih. Ngantrinya itu di 246, 242 gitu ya, 240-an lah. Belum dapat, saya masih lebih pilih ngantri di area 246, 244-nya sih. Stop loss tutup di bawah 236. Jadi tutup di 234 atau lebih bawah berarti gagal atau kena cut loss. Dan target TP1 di 266, 264. Ya. Oke, kayak gitu. Sekarang kita bahas si Antam. Nah, memang Antam lagi ada berita nih kayak gini. Beritanya sifatnya bagus lah, jadi bisa jadi katalis positif lah ya. Jadi Duet sama Danantara bangun smelter alumina. Jadi ya kalau tadi di awal saya bahas, berita ini menarik karena ya bisa dianggap proyek ini penting juga bagi Antam. Kenapa proyek ini penting? Jadi gini ceritanya, Indonesia itu kan kaya akan bauksit ya, tapi sebenarnya sebagian besar nilai tambahnya itu justru dinikmati oleh negara lain yang ya yang mereka ngolah bauksit jadi alumina kemudian diolah jadi aluminium gitu kan.
nilai tambahnya mereka yang nikmatin. Sekarang proyek Danantara bareng Antam ini ceritanya pengen ikut ngolah bauksit jadi alumina lah. Jadi smelter grade alumina gitulah ya. Jadi bahan baku aluminiumnya. Jadi ya ada nilai tambahnya gitulah. Nggak bahan mentah-mentah banget juga nantinya yang dijual keluar. Gitu ya. Atau mungkin meskipun nggak keluar, minimal yang dijual itu nggak bahan mentah-mentah banget lah. Itu ceritanya kenapa proyek ini penting, otomatis ada nilai tambah, otomatis ada potensi income nambah dengan konsekuensinya juga jelas. Beban juga nanti akan nambah, tapi kita lihat nanti sejauh apa. Mudah-mudahan progres dari pembangunan yang sedang dilakukan ini sesuai jadwal gitu sih ya. Balik ke pertanyaannya tadi, gimana respon marketnya? Apakah market juga ngerespon positif? Kita ngelihatnya mundur agak sedikit ke belakang, anggaplah sebulan terakhir gitu ya, atau dari awal tahun lah. Plus kita lihat beberapa pekan terakhir. Dari awal tahun sampai sekarang bisa dibilang ini ya downtrend lah, gampang lihatnya ya, downtrend ini si Antam. Kemudian udah kelihatan udah downtrendnya udah. Kemudian di bulan Juni kemarin dia kan sempat naik sampai ke 3270 ya. Dan di sini kalau kita perhatiin lagi dengan teliti swing zigzag pas dia lagi downtrend itu lower high terakhirnya itu ada di 3060. Jadi ketika dia udah nembus ke atas 3060 bisa dianggap downtrend minornya selesai. Sekaligus di sini waktu dia tutup di atas 31 tutup di 3130 gitu ya. Dia juga bikin setup, ada setup CB1 yang menarik untuk diperhatikan. Nah, setelah bikin setup dia naik dikit kemudian rejection lanjut koreksi, nyamperin tuh area belinya sebenarnya. Nyamperin area belinya. Jadi sebenarnya market ngeresponnya sih nggak jelek-jelek juga ya. Nyamperin area belinya dan rebound. Waktu itu saya ingat benar pernah juga ditulis di Stock IDS juga sih Antamnya ya. Sekitar 2790 dan 2600-an area belinya. Cuman karena 2600 yang udah disenggol juga, maka target pertamanya saya nggak incar 3550 tapi turunin dulu di 2980, 2990. Dan benar setelah nyampe 2990 3000 ini ada area gap kecil yang di respon masih jadi resisten tuh ya. Ada rejection lanjut terkoreksi lagi tuh. Kemudian nyamperin 2790 lagi. Nah, market ngeresponnya gini nih, price actionnya yang kebentuk. Kalau kita lihat swingnya ya, zigzagnya kayak bikin zigzag yang setelah bikin swing high, kemudian bikin swing low yang lebih tinggi dari sebelumnya, kemudian bikin swing high lagi yang nggak lebih tinggi dari sebelumnya. Artinya, ada kemungkinan ini sideways, di range bawahnya 2450 ya, atasnya 3270. Kalau benar sidewaysnya makin menyempit itu, ya selama gampang-gampangan selama nggak breakdown 2450 sih, masih oke-oke aja. Dan kita perhatiin volume makin mengecil ya belakangan ini ya. Mudah-mudahan ini adalah aksi akumulasi yang kebentuk dan dilanjut dengan breakout area-area resisten dari pattern yang udah kebentuk. Setidaknya nanti mantaunya ya ini udah oke atau enggak, setidaknya main-main udah anteng di atas 3000 lah gitu. Setidaknya kayak gitulah ya. Di atas 3000 kemudian ya ini close berapa sih? 3170 gitu di breakout minimal. Syukur-syukur nge-breakout 3270. Jadi ini bisa dianggap double bottomnya. Ini kan ya ini bisa dianggap double bottom juga sih. Tapi belum jadi pola bullish reversal karena neckline-nya belum di breakout ya. Jadi ada dua skenario atau dua kemungkinan pola yang kebentuk yaitu sideways range yang mengecil atau ini jadi double bottom. Dan ketika breakout neckline-nya nanti mudah-mudahan breakout, bisa jadi enggak juga. Kalau breakout neckline-nya nanti di sekitar 3200-an. Berarti double bottom ini jadi pola bullish reversal dan berpotensi ke 4000-an lagi tuh. Itulah kira-kira ya. 4000-an, target teoritisnya sekitar itu sih double bottomnya, 3800 4000-an. Ya, gitulah. Semoga cukup memberi insight. Kita perhatiin aja respon marketnya kayak gimana karena belakangan ini cenderung membentuk suatu pola, suatu range sideways gitu ya dan volumenya mengecil. Lanjut kita bahas saham yang ada di dalam list Stock IDS
untuk besok hari Jumat 10 Juli 2026. Tapi sebelum itu pengumuman dulu, info dulu. Hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026 kami ada bimbel cuan jam 9 pagi sampai jam 10 pagi ya, gratis. Link daftarnya ada di bawah. Kita akan bahas kurang lebih kisi-kisinya itu strategi trading dan analisa teknikal sederhana. Jadi kita rangkum mulai dari awal tahun 2026 sampai sekarang tuh kan udah ada bimbel cuan gitu ya. Materinya kita rangkai puzzle-nya jadi satu analisis technical, konteksnya di technical, plus satu strategi yang mudah, mungkin bisa jadi guide atau bisa jadi referensi buat yang baru mulai nyemplung di stock market. Gitulah kurang lebih ya. Daftar aja gratis, linknya di deskripsi di bawah. Oke. Untuk besok tanggal 10 Juli 2026 dan dalam waktu dekat ke depan, sahamnya ini ada 3 nih. Yang pertama, yang udah disiapin ya maksudnya ya, Stock Ideas ya. Yang pertama Elsa. Ini saham yang pernah masuk Stock Ideas kemarin ya sebenarnya. Bukan kemarin, kapan? Berapa hari yang lalu lah. Jadi strateginya itu waktu itu ngantri di 545-50 lah area situ ya. Dan belum disamperin. Hari ini merah. Candlenya bikin shadow atas dan bawah yang lebih gede daripada body. Ya, ngetes atau ngerespon area-area ini nih jadi resisten. Area 620-an masih jadi resisten tuh. Ya. Dan karena juga di sini masih ada hidden bearish divergence, masih ada potensi hidden bearish divergence, apalagi jika besok atau dalam waktu dekat ke depan nge-breakdown 590, maka nggak menutup kemungkinan lanjut ke 550, 540. Jadi untuk itu saya pilih area belinya di 550, 540 sih. Meskipun di sini juga sudah ada bullish divergence yang kebentuk ya. Kecuali dalam waktu dekat ke depan ini berhasil nge-breakout 640 lah. Itu akan berubah lagi strateginya. Mungkin bisa ditabrak langsung. Kita akan lihat besok bisa nggak nabrak kalau misalnya dia langsung ngegas gitu ya. Kalau ngegas, kalau malah longsor ke bawah ya udah ngantri. Ya, stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 505, antrian strategi ngantri beli di 550, 540 itu tadi ya. Dan targetnya, incer target TP1 di 650. Next, yang kedua ada KPIG. Sebenarnya waktu live trade sesi 2 di tanggal video ini dibuat tadi ya, itu sempat dibahas si KPIG-nya malah masih merah KPIG-nya tadi waktu dibahas di sekitar 7574 kali. Boleh dibeli dengan stop loss di bawah 70 gitu ya. Dan hari ini berhasil tutup di 78, jadi menguat 1,3% lah dari closing kemarinnya. Dan sebenarnya di sini juga ada setup. Kalau kita zoom out dikit, lihat sebelah kirinya, ini juga sudah ada bullish divergence yang kebentuk gitu ya. Neckline-nya sih belum di breakout. Neckline-nya ada di area target TP1 yaitu di sekitar 90-an, 91 gitu lah. Dan buat yang belum punya barang kemudian minat, ngantri dulu nggak apa-apa sih di 76, 77, 76, 75, 74, 73 gitu nggak apa-apa lah. Ngantri di area itu, pilih aja gitu ya. Kalau dilihat dari setupnya, area belinya di 77 dan 73 sih. Mau ngantri di dua level itu juga boleh, nggak masalah. 77 dan 73 dibagi dua, kemudian stop lossnya sama-sama kalau turun dan tutup di bawah 70 dan target TP1 di 91 gitu. Saham ketiga ada Raja. Raja juga sempat dibahas di waktu live trade sesi 2 bahwa Raja nih oke nih, menarik nih karena nge-breakout 4130, 4160 ini ya, di breakout. Wah, oke nih Raja, ada potensi lanjut ya. Kemudian lanjut nyampe target TP1 dari setup yang baru ini ya, setup baru yang bentuk setup yang kecil. Target TP1 dari setup yang semula 4475 belum ya. 4420 baru high-nya hari ini kan. Jadi karena hari ini nge-breakout area-area resisten minor, kemudian volumenya juga oke gitu kan, momentumnya oke nih waktu breakout nih. Strateginya ngantri aja tapi jangan terlalu jauh juga ngantrinya ya. 4160 atau 4200 itu boleh lah, 4200, 4160 boleh. Yang penting stop lossnya sama-sama kalau turun dan tutup di bawah 3920. Kemudian targetnya kita incer 4900-an dulu nih. Ini ada area puncak di sini ya.
Kalau kita lihat zigzagnya ini tuh swingnya di sini nih. 4900-an, mudah-mudahan lancar ke sono. Kemudian udah itu tiga tiga sambilan kami untuk besok tanggal 10 Juli 2026 hari Jumat dan dalam waktu dekat ke depannya. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.